Halo, selamat malam rekan-rekan semua yang ada di Nusantara ya. Di sini masih dari Abal-Abal Channel ya. Dari kemarin sudah saya perkenalkan, saya adalah seorang pendidik ya, seorang guru yang ada di Provinsi Jambi. Baiklah, saya akan membahas masalah pendidikan anak, terutama anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar ya. Kalau kadang-kadang kita sebagai seorang pendidik ini bertanya, kok pendidikan zaman dahulu dengan pendidikan zaman sekarang itu kok berbeda sekali? Berbedanya di mana? Di dalam sistem pengajarannya ya. Kalau zaman dahulu mungkin kita juga semua mengalami ya, kita semua mengalami. Mungkin dengan adanya guru yang killer, kata kita ya, killer. Mungkin guru itu ganas gitu, jadi bisa mukul anak, bisa mencubit anak, bisa bahkan ada juga yang terlalu emosi, mungkin guru bisa menendang anak, itu ada. Tapi bagaimana dengan respon orang tua kita atau bapak ibu kita di rumah? Kalau zaman dahulu itu tidak menjadi masalah, bahkan mereka senang kalau anak kita dididik ya, dididik seperti itu. Ya memang agak kesel sih, tapi itulah pendidikan zaman dahulu, tidak ada tuntutan ya. Karena apa? Karena pada waktu itu kurikulumnya berbeda dengan kurikulum zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang kita sudah memakai kurikulum K13 ya. Jadi kurikulum bagaimana dengan kurikulum K13 itu? Kurikulum K13 itu memuat ya 3 aspek ya: pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, sikap dibagi dua aspek, yaitu sikap sosial dan sikap spiritual. Nah, jadi ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu semua mempunyai nilai rata-rata ya, mempunyai nilai rata-rata. Nah, jadi kalau zaman dahulu kita bisa berkata kalau anak itu bodoh. Zaman dahulu kita bisa berkata kalau anak itu kemampuannya minim gitu. Jadi cara berpola daya tangkapnya minim. Tapi kalau sekarang tidak boleh seperti itu. Semua anak dianggap sama. Nah, yang ditonjolkan apa di sini? Yang ditonjolkan adalah semua anak datang ke sekolah pasti mempunyai kompetensi masing-masing dengan kompetensinya masing-masing. Nah, kita jadi seorang guru harus mampu untuk mengasah daripada kompetensi anak-anak tersebut. Nah, jadi misalnya seperti ini Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian ya. Apabila ada seorang siswa ya yang memang dia betul-betul tidak bisa pelajaran atau mata pelajaran matematika, jangan dipaksa dia harus bisa mempelajari matematika itu. Karena apa? Mungkin dia punya kompetensi lain selain matematika. Contohnya saja, misalnya anak punya kompetensi atau punya bakat olahraga. Kebanyakan anak-anak yang punya bakat olahraga itu di dalam mata pelajarannya dia agak rendah gitu. Jadi hasil yang dicapainya agak rendah. Tapi itu tidak bisa dikategorikan bahwa dia itu bodoh. Karena kompetensi dia memang tidak di situ gitu. Contohnya nggak usah jauh-jauh, seorang guru, tidak semua guru itu bisa olahraga, bisa seni, bisa ilmu pengetahuan. Ada juga guru yang bisa hanya kesenian saja, ada yang bisa olahraga saja, dan ada juga yang bisa ilmu pengetahuan saja. Nah, seperti itu. Nah, jadi tidak bisa kita harus menvonis bahwa anak yang tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah yang kita ajarkan itu bodoh. Itu tidak.
Hargailah apa yang dia perbuat, hargailah apa yang dia capai gitu. Karena apa? Dengan penghargaan yang kita berikan berupa reward, pujian, itu akan membuat dia akan berkembang gitu. Berkembang. Dan usahakan kita sebagai seorang pendidik itu harus punya sikap terbuka dengan anak-anak itu. Jadi kalau zaman dulu mungkin siswa itu dianggap sebagai objek, tapi saat ini tidak. Siswa itu harus kita jadikan sebagai subjek, karena mereka bisa menemukan sesuatu sendiri dengan bimbingan kita. Makanya dari itu, zaman sekarang itu apabila ada seorang guru yang ketemu seorang guru yang seperti zaman kita dulu, orang tuanya menuntut. Akhirnya apa? Diadukan ke HAM. Ya, kita kena HAM. Karena apa? Karena memang anak itu tidak dituntut untuk menguasai semua pelajaran. Ya, tidak dituntut untuk menguasai semua pelajaran. Karena apa? Karena yang kita gali dengan anak pada saat ini adalah kompetensi anak, ya. Ini maaf tapi sebelumnya, ya, yang perlu ditekankan itu adalah sikap tadi, sikap sosial dan sikap spiritual. Itu yang memang betul-betul harus kita tekankan, karena itu bisa membentuk karakter dan akhlak anak, karakter dan akhlak siswa. Itu bisa kita bentuk di situ, bisa terbentuk. Kalau ilmu pengetahuan bagaimana? Kalau ilmu pengetahuan, ini maaf saja, mungkin istri kita di rumah, anak-anak gadis kita di rumah, tadinya tidak pernah mereka tuh belajar memasak, ya. Tetapi begitu dia nikah, dia bisa memasak. Dari mana dia belajar? Zaman sekarang ini era globalisasi, ya, era globalisasi, semua terbuka. Mungkin bisa dia belajar dari YouTube, ya, belajar dari tutorial-tutorial di media sosial. Nah, jadi kalau ilmu pengetahuan itu bisa kita dapat di mana saja. Sementara kalau akhlak, ya, kalau sikap spiritual dan sosial itu memang dia harus kita ajari, kita beri masukan, kita didik, kita bimbing. Seperti ini cara berhidup bermasyarakat, seperti ini cara kita punya sopan santun, seperti ini cara kita beribadah. Nah, seperti itu. Nah, makanya yang perlu ditekankan adalah dua sikap tadi, sikap sosial dan sikap spiritual. Bagaimana dengan keterampilan? Kalau keterampilan, anak-anak itu kalau memang dia sudah punya bakat dan bakatnya kita asah, kompetensinya kita asah, otomatis dia akan bisa mempunyai keterampilan. Karena apa? Bakat dan minat yang dimiliki oleh anak itu dengan ikhlas dan rela dia mengerjakannya. Berbeda dengan anak-anak yang kita paksa belajar harus bisa. Itu mereka belajar tidak sepenuh hati, dan hasilnya pun tentunya akan tidak maksimal. Bahkan ada juga yang dipaksa, akhirnya anak itu tidak mau bersekolah, tidak mau belajar, dia nakal, dia bandel. Itu karena apa? Apa yang dia dapat di sekolah itu tidak sesuai dengan hati nurani anak tadi. Untuk itu kita sebagai tenaga pendidik dan sebagai guru, kita harus bijaksana dalam menyikapi siswa-siswa kita dengan berbagai karakter, dengan berbagai kemampuan, dengan berbagai bakat dan minat. Kita semua harus bisa memakluminya. Bukan berarti kita tidak mendidik, kita mengarahkan, membimbing, mengajari, ya, sesuatu yang sesuai dengan bakat minat anak tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini cuman sekedar masukan
Sekali lagi, kita jadi seorang guru itu harus bijaksana, tidak boleh memaksakan kehendak. Dan ingat, pola pikir anak tidak sama dengan pola pikir kita. Karena apa? Kita seorang guru menganggap anak itu bisa seperti kita, tapi belum tentu. Karena apa? Mereka baru belajar, sementara kita sudah mengalaminya. Ingat Bapak Ibu, produk masa yang akan datang itu adalah produk kita. Jadi kita harus bertanggung jawab supaya produk itu memang betul-betul bermutu, berguna, dan tidak memalukan kita. Begitu juga dengan kita. Kita saat ini adalah produk guru-guru zaman dahulu. Dan tak lupa kita ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak ibu guru kita yang dulu telah mendidik kita, membimbing kita, sehingga kita bisa mengetahui yang baik dan bisa membedakan yang baik dengan yang buruk. Salam pendidikan. Semoga kita bisa beraktivitas dengan sebenar-benarnya. Semoga kita bisa mencetak generasi-generasi muda yang tangguh, yang bisa menghargai negara, bisa berguna bagi agama, dan bisa hormat pada orang tua. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Terima kasih.